Hai kawan semua, jumpa lagi di channel Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Seperti biasa, channel ini akan selalu memberikan informasi menarik tentang dunianya para aktor maupun aktris perfilman klasik di Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini, kembali Jojo Entertainment akan mengulas atau membahas tentang sosok seorang aktor legendaris termasuk seorang maestro dunia perfilman klasik di Indonesia. Penasaran siapakah beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Beliau adalah Farouk Ahmad bin Asghar Ali, atau yang lebih populer dengan nama panggungnya di dunia perfilman sebagai Farouk Afero. Lahir pada tanggal 4 Juni 1938 di Pondari, India, Britania, yang saat ini bernama Punjab atau di daerah Pakistan. Beliau meninggal atau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 13 April tahun 2003 lalu di usianya yang ke-64 di Jakarta, Indonesia. Untuk profesi atau pekerjaan beliau yakni merupakan sebagai seorang penulis dan juga sebagai seorang aktor. Untuk tahun aktif beliau diawali pada debutnya di tahun 1964 hingga akhir hayatnya di tahun 2003 silam. Sepanjang karirnya, Farouk Afero pernah meraih penghargaan untuk kategori aktor terbaik, yaitu di PWI pada tahun 1971 dengan sebuah film yang berjudul Noda Tak Berampun. Kemudian pada tahun 1972 ada film Matinya Seorang Bidadari, merupakan kategori sebagai aktor terbaik. Dan kemudian pada tahun 1976 beliau merupakan kategori pemeran pendukung pria terbaik lewat sebuah festival film Indonesia yang berjudul Laila Majnun. Dan kemudian pada tahun 1979 ada Rahasia Perkawinan. Farouk Afero merupakan seorang putra dari pasangan Asghar Ali dan Sarifah Bibi. Pada tahun 1950-an, beliau beserta keluarganya telah bermigrasi ke kepulauan di Indonesia sebelum akhirnya tinggal di India. Farouk Ahmad mengambil nama Farouk Afero saat beliau berprofesi sebagai petinju amatir. Ia kemudian berperan dari beberapa film-filmnya, dan film yang pertamanya adalah Ekspedisi Terakhir pada tahun 1964, sebuah film yang diproduksi oleh Ermina Zainah dan disutradarai oleh Alam Suryawijaya dan Syahril Ghani. Selama 5 tahun berikutnya, beliau muncul dalam beberapa peran di setiap film-filmnya, di antaranya dalam 9 pada tahun 1967 karya Wim Umbo, dan juga ada film Laki-Laki Tak Bernama, yaitu yang diproduksi pada tahun 1969. Farouk Afero mulai terkenal dan menjadi bintang di Indonesia yaitu sekitar pada tahun 1970 ketika beliau tampil dalam sebuah film yang berjudul Bernapas Dalam Lumpur karya Turino Junaidi. Film ini pun sukses secara komersial di Indonesia, menghasilkan 2 sekuel dan memicu kebangkitan perindustrian film di Indonesia yang kala itu sedang lesu. Selama dekade berikutnya, Farouk Afero pun tampil dalam lebih dari 40 judul film. Kebanyakan beliau berperan sebagai seorang antagonis dalam film-filmnya. Ini pun termasuk peran sebagai seorang pejuang tituler dalam sebuah film yang diproduksi pada tahun 1971 yang berjudul Si Gondrong. Dan kemudian filmnya pun yang terkenal diantaranya adalah penyair nihilis Anwar dalam sebuah film yang berjudul Ateis yang diproduksi pada tahun 1974, dan anggota geng Majid
dalam sebuah film yang berjudul Laila Majnun yang diproduksi pada tahun 1976 untuk peran terakhirnya ini. Farouk Afero pun menerima penghargaan Citra untuk aktor pendukung terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1976. Selain itu, kiprahnya di perindustrian perfilman Indonesia, Farouk Afero juga aktif dalam mempromosikan perkembangan sinema atau film di Indonesia. Misalnya pada tahun 1973, beliau mencukur habis rambutnya sebagai bentuk protes terhadap kurangnya minat bioskop untuk menayangkan film dalam negeri dan mencoba bertemu dengan Gubernur Jakarta yang kala itu dipimpin oleh Ali Sadikin. Beliau juga merupakan anggota aktif dari Persatuan Seniman Film Indonesia atau yang disingkat PARFI. Film-film Farouk Afero yang cukup terkenal dan populer kala itu diantaranya ada film yang berjudul Tapak-Tapak Kaki Walter Monginsidi yang diproduksi pada tahun 1982 lewat sebuah film biografi tentang tokoh revolusioner Robert Walter Monginsidi. Farouk Afero pun kemudian memutuskan untuk vakum dari dunia akting. Beliau membuat penampilan film layar lebar terakhirnya 1 dekade kemudian, yaitu film yang berjudul Bernapas Dalam Lumpur. Sebuah pembuatan ulang dari produksi tahun 1970-an, namun beliau tidak meninggalkan dunia aktingnya. Dan pada tahun 1990-an, beliau tampil dalam beberapa serial di layar kaca atau di televisi, termasuk Duren-Duren yang diproduksi pada tahun 1994 dan juga Abu Nawas pada tahun 1995, Ujang dan Aeng yang diproduksi pada tahun 1996, serta ada Biang Kerok pada tahun ini juga, dan Di Bawah Purnama Aku Berdoa yang diproduksi pada tahun 1997. Dan bahkan Farouk Afero pun pernah terlibat di beberapa film Malaysia. Di antaranya ada film yang berjudul Pendekar yang kala itu beliau berperan sebagai antagonis yang diproduksi pada tahun 1977 di Malaysia. Yang menarik di sini adalah aktor legendaris Farouk Afero tetap menjadi seorang antagonis yang legendaris di perindustrian perfilman di Indonesia hingga akhir hayatnya. Orang-orang tak pernah bosan dengan aksinya saat menonton film-film beliau. Tak seorang pun meragukan akan kemampuan aktingnya. Farouk Afero adalah bagian dari mozaik dunia perfilman di Indonesia. Hampir seluruh karirnya, Farouk Afero ini berakting dalam dunia perfilman di Indonesia, kurang lebih hampir 70 judul film yang beliau perankan. Dan beliau pun termasuk seorang penulis skenario di beberapa film-filmnya kala itu. Menjelang akhir hayatnya, Farouk Afero didiagnosis menderita penyakit kanker paru-paru, dan kemudian pada tanggal 13 April 2003 silam, pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat, beliau menghembuskan napas terakhir atau meninggal dunia akibat kanker di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Beliau dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, di makam yang sama dengan ibunya. Melansir dari beberapa sumber yaitu kompas.com serta Wikipedia bahwa prosesi pemakaman beliau dihadiri oleh kalangan aktor maupun aktris di tanah air saat itu, dan bahkan seorang penulis skenario yaitu Misbah Yusabiran serta beberapa aktris yang terlihat Nani Wijaya dan Widyawati. Beliau meninggalkan seorang istri yaitu Oktorina Suryaningsih serta 5 orang anak dan 6 orang cucu. Kamu cantik sekali. Bohong. Iya. Besok malam kita pergi ya. Malu ah. Malu sama siapa? Teman-teman Sinyo suka ngeledekin. Oke, video selanjutnya gue akan tampilin beberapa catatan list filmografi sepanjang karir dari seorang Farouk Afero. Yuk simak video selengkapnya. Cak.
Oke kawan-kawan, lanjut. Nah, untuk catatan filmografi sepanjang karirnya, beliau memerankan di seluruh film-filmnya, yaitu hampir sebagian besar menjadi seorang antagonis. Nah, di sini gua akan memberikan catatan filmografi beliau dari debut karirnya yang pertama di dunia perfilman, yaitu diawali pada tahun 1964 lewat sebuah film yang berjudul Ekspedisi Terakhir. Kemudian pada tahun 1965 ada Maju Tak Gentar serta Segenggam Tanah Perbatasan. Dan di tahun 1966 ada Hancurnya Petualang. Kemudian pada tahun 1967 ada 9 serta Senja di Jakarta. Pada tahun 1968 ada Jakarta, Hong Kong, Makau. Kemudian pada tahun 1969 ada Laki-Laki Tak Bernama serta Orang-Orang Liar. Kemudian pada tahun 1970 ada Noda Tak Berampun yang berperan sebagai Rais, dan di tahun ini juga ada Tuan Tanah Kedaung yang berperan sebagai Mirta. Kemudian di tahun ini juga ada Bernafas Dalam Lumpur dan juga ada Di Balik Pintu Dosa yang berperan sebagai Daud. Lanjut, pada tahun 1971 ada Air Mata Kekasih, dan kemudian di tahun ini juga ada Biarkan Musim Berganti yang berperan sebagai Karjo. Dan kemudian lanjut di tahun ini juga ada Lorong Hitam yang berperan sebagai Harun serta Kekasihku Ibuku. Lanjut di tahun ini juga ada Matinya Seorang Bidadari yang berperan sebagai Ratman, dan juga ada Si Gondrong yang berperan sebagai Si Gondrong. Di tahun ini juga ada Tiada Maaf Bagimu yang berperan sebagai Dino Hahenusha, serta di tahun ini juga ada Cinta di Batas Peron. Kemudian pada tahun 1972 ada Cintaku Jauh di Pulau, dan juga ada Kabut Bulan Madu yang berperan sebagai Hamid, dan juga ada Lingkaran Setan yang berperan sebagai Husin, serta ada Mutiara Dalam Lumpur yang berperan sebagai Asikin. Di tahun ini juga ada Ratu Ular yang berperan sebagai Jipeng, serta Intan Berduri yang berperan sebagai Maksiat, dan juga ada Takkan Ku Lepaskan. Kemudian pada tahun 1973 ada Jimat Benyamin, dan juga ada Kutukan Ibu sebagai Madi, serta Akhir Sebuah Impian sebagai Ayah Irwan, dan Cucu sebagai Duloh, serta Ibu Sejati sebagai Sani. Di tahun ini juga ada Percintaan Perempuan dan juga Si Manis Jembatan Ancol yang berperan sebagai John, dan juga ada si Rano. Kemudian pada tahun 1974 ada Ratapan Rintihan, dan juga ada Ateis sebagai Anwar. Kemudian ada Batas Impian sebagai Malik, serta Setitik Noda sebagai Bambang. Di tahun ini juga ada Pacar serta Pengakuan Seorang Perempuan, dan juga di tahun 1975 ada Krisis X serta Laila Majnun yang berperan sebagai Majid. Lanjut, pada tahun 1976 ada Liku-Liku Panasnya Cinta, kemudian Bungalau di Lereng Bukit yang berperan sebagai Leo. Dan di tahun ini juga ada Cintaku di Kampus Biru serta Ganasnya Nafsu yang berperan sebagai Syahlan. Dan di tahun ini juga ada Sidul Anak Modern yang berperan sebagai Safei. Kemudian pada tahun 1977 ada Selangit Mesra. Lanjut, pada tahun 1978 ada Kuda-Kuda Binal serta Rahasia Perkawinan yang berperan sebagai Husen. Dan di tahun ini juga ada Bulu-Bulu Cendrawasih yang berperan sebagai Husni. Kemudian pada tahun 1979 ada Karena Dia yang berperan sebagai Parto, dan juga ada Milikku yang berperan sebagai Rahman. Dan di tahun ini juga ada Ah Yang Benar. Kemudian ada Kabut Sutra Ungu yang berperan sebagai Ridwan. Lanjut, di tahun 1980 ada Cantik yang berperan sebagai Faro. Kemudian di tahun ini juga ada Bukan Sandiwara serta Putri Giok yang berperan sebagai seorang pengusaha. Dan di tahun ini juga ada Irama Cinta. Lanjut, di tahun 1981 ada Fajar yang Kelabu sebagai Victor, dan juga Gadis Maraton. Kemudian pada tahun 1982 ada Tapak-Tapak Kaki Walter Monginsidi, dan lama vakum beliau pun aktif kembali pada tahun 1991 lewat film terakhirnya yang berjudul Bernafas Dalam Lumpur.
Selain film-film di layar lebar, beliau juga aktif dalam dunia pertelevisian lewat beberapa sinetron yang beliau perankan. Di antaranya diproduksi pada tahun 1997 lewat sebuah serial miniseri yang berjudul Balada Dangdut. Dan lanjut ada Panggung Sandiwara pada tahun 1998 serta Satu Atap Seribu Wajah di tahun 1999. Kemudian memasuki di tahun milenium ada Melodi Cinta dan juga Kepadamu Aku Pasrah yang diproduksi pada tahun 2002. Ya, selain itu juga Farouk Afero ini pernah menjadi seorang penulis ya di beberapa karyanya di tahun 1971 lewat sebuah film yang berjudul Lorong Hitam. Ini termasuk debutnya dalam penulisan. Lanjut di tahun 1972 ada Lingkaran Setan juga sebagai penulis, dan di tahun 1973 ada Ibu Sejati, kemudian di tahun 1974 ada Setitik Noda. Wah, ternyata seorang Farouk Afero ini boleh dibilang maestro di dunia perfilman di Indonesia. Peran-peran beliau ini kerap kali memerankan sebagai tokoh antagonis. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa beliau ini juga banyak sekali beradu akting lewat film-filmnya bersama almarhum Haji Benyamin Sueb, seorang seniman asal Betawi. Oke, berikan pendapat kalian di kolom komentar ya kawan-kawan mengenai aktor yang satu ini nih ya. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.